Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Senang sekali nih, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Nah, Kak, abang sama kakak kenapa sih hari ini pakai yang merah-merah? Iya Bang Renal, kita kan mau menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya Kak ya. Iya, seperti ada pantun loh Bang Renal. Apa pantunnya Mau Kak? denger gak? Iya Kak. Iya. Ada semut di atas papan. Cakep. Semut makan gula-gula. Cakep. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, ternyata Tuhan sangat baik Kak ya, telah memelihara bangsa Indonesia sehingga dapat merdeka dari penjajah-penjajah lain. Iya Bang Renal, itu semua berkat kasih anugerah Tuhan. Sama seperti lagu ini. Kasih Tuhan, indah-indah, oh indah. Adik-adik silakan bangkit berdiri, ikutin gerakan maskotnya ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik, hari ini kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah dengan sukacita. Nah sebagai ungkapan syukur kita, mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu, pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang rapi, karena kita mau bersatu di dalam doa. Sungguh bersyukur ya Bapa atas kesempatan di pagi hari ini kami dapat berkumpul ya Bapa dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami supaya dapat memberkati kami di dalam beribadah, agar kiranya ibadah ini dapat berjalan baik dan dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati kami ya Bapa supaya dapat sungguh-sungguh dalam bernyanyi, bahkan dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan, agar kiranya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Karina, Bang Reno mau nanya nih, Apa tuh? bangsa Indonesia kapan sih merdekanya Kak? Iya, bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Bang Reno. Wah, berarti Tuhan telah menyertai bangsa Indonesia selama 76 tahun Kak ya. Iya betul sekali. Nah, untuk menyambut kemerdekaan ini, Pak Reno punya pantun nih Kak. Apa tuh? Buah semangka, buah mangga. Cakep. Jika dimakan manis rasanya. Asik. Hari merdeka, harinya kita, hari bahagia bangsa Indonesia. Yeay. Nah, untuk menyambut hari
hari kemerdekaan bangsa Indonesia, mari adik-adik, kakak dan abang kita nyanyikan Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, pasti adik-adik semuanya dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Nah, karena sebentar lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan, Kak Fani mau ajak adik-adik untuk menjadi pahlawan-pahlawan kecil dengan cara menyanyikan lagu pahlawan kecil. Nah, semuanya boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini khusus untuk adik-adik kelas kecil yang belum sekolah dan yang sudah sekolah. Kak Fani tunggu video adik-adik bersaksi bernyanyi lagu pahlawan kecil dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu GKP JKJK sampai hari Rabu. Dah. Loh, kok suaranya gini sih? Bang Peter, tahu nggak ini kenapa suaranya berubah lagi? Kan tadi sudah aku setel. Aku nggak tahu Bang Lius. Soalnya dari tadi aku di sini aja, nggak ada setel ulang gitar Bang Lius. Lah, tapi kan tadi sudah aku setel, terus ku tinggal. Nah, kan kamu sendirian di sini. Loh, aku nggak ada megang gitar Bang Lius loh. Bang Lius nuduh aku nih yang setel ulang gitar Bang Lius. Wah, ada apa nih abang-abang pada ribut-ribut dan berantem nih? Iya nih, Bang. Ini nih, Bang Lius nuduh aku kalau aku setel ulang gitar dia. Ih, bagaimana nih kak? Pada berantem? Iya, bagaimana kalau dulu bangsa Indonesia berantem dan ribut terus seperti ini? Kita tidak akan bisa menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Sama seperti Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Emang abang mau hidup di dalam dosa? Nggak mau sih Bang. Tentunya nggak mau kan? Kalau gitu coba dong saling mengampuni dan saling memaafkan. Ya udah, maaf ya Bang Peter. Udah. Gitu dong. Nah, gitu dong. Sebagai anak Tuhan, kita harus saling memaafkan dan mengampuni. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu medley Dalam Tuhan Kita Bersaudara dan KASIH. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita
tentunya sudah rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik, silakan persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau angkat lagu pujian, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur serta berterima kasih Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga ketika kami boleh beribadah meskipun secara online. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami Tuhan boleh serius dan boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Kak Lia senang sekali menyapa adik-adik meskipun secara online ini. Nah, adik-adik sehat kan? Iya, yang tidak sehat atau yang kurang sehat nanti kita berdoa ya. Di akhir firman Tuhan kita berdoa bersama-sama supaya adik-adik boleh sehat senantiasa. Nah, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Mana Alkitabnya yuk? Iya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Lia mau tanya nih. Adik-adik kalau di rumah pernah atau sering nggak marah-marah dengan kakak, abang, atau adiknya? Ayo, siapa yang pernah atau sering? Iya. Nah, kegiatan di rumah seringkali membuat kita berinteraksi atau bersama-sama dengan kakak, abang, maupun adik-adik kita. Nah, seringkali kita marah, kesal, atau jengkel, ya. Mungkin sering diganggu, mungkin rebutan HP atau rebutan mainan dengan adiknya. Wah, dan itu membuat adik-adik marah atau kesal dengan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, tetapi firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling mengasihi. Dan hari ini kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang dia juga belajar mengampuni saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya telah berbuat salah. Nah, siapakah dia? Adik-adik buka di dalam kitab Kejadian 50. Sudah dapat? Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik pasti tahu kan cerita tentang Yusuf? Yusuf adalah anak Yakub. Yusuf mempunyai banyak saudara. Tetapi Yakub sangat mengasihi Yusuf karena Yusuf lahir pada masa tuanya. Namun saudara-saudara Yusuf sangat iri dengan Yusuf. Suatu hari Yakub memberi Yusuf jubah yang indah. Namun saudara-saudara Yusuf semakin iri. Mereka merencanakan yang jahat kepada Yusuf. Mereka melemparkan Yusuf ke sumur yang kosong. Kemudian saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf pada pedagang Midian yang lewat di sana. Dari pedagang Midian, Yusuf dijual lagi kepada pedagang Mesir. Dan kemudian sampailah Yusuf menjadi budak seseorang di Mesir bernama Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Wah, kasihan sekali Yusuf ya adik-adik. Tetapi adik-adik, Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Ketika di dalam penjara, Yusuf bertemu sesama tahanan yang dulunya adalah pelayan Raja Firaun, yaitu pelayan minuman dan juru roti. Suatu kali, juru minuman dan juru roti bermimpi, dan Yusuf berkat penyertaan Tuhan mampu menafsirkan mimpi keduanya. Ayo, menafsirkan mimpi itu apa sih maksudnya, Kak? Menafsirkan itu artinya mengartikan mimpi. Nah, Yusuf bisa saja menafsirkan mimpi keduanya. Juru minuman raja dibebaskan dan dikembalikan ke jabatannya semula. Sedangkan juru roti dihukum oleh raja. Namun Yusuf yang sudah menafsirkan mimpi juru minuman dilupakan oleh sang juru minuman. Sehingga Yusuf masih di dalam penjara. Singkat cerita, Raja Firaun, penguasa Mesir, bermimpi yang sangat aneh. Dia tidak tahu apa arti mimpinya itu sendiri. Tetapi sang juru minum yang dulunya dipenjara dengan Yusuf mengingat Yusuf. Kemudian memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa ada seorang tahanan yang bisa mengartikan mimpi, yaitu Yusuf. Kemudian Yusuf mencoba mengartikan mimpi Raja Firaun, sehingga rakyat Mesir bisa menghadapi bahaya kelaparan. Yusuf diangkat menjadi pembesar di Mesir. Itu semua berkat penyertaan Tuhan. Apakah sesudah Yusuf menjadi orang besar di Mesir, lantas dia lupa kepada saudara-saudara dan ayahnya? Tentu tidak ya adik-adik. Mengetahui bahwa Yusuf sudah menjadi seorang besar, saudara-saudara Yusuf ketakutan. Karena dahulu mereka merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Yusuf yang dahulu dilemparkan ke sumur kosong, dijual kepada orang Midian, difitnah, dipenjara. Aduh, Yusuf pasti marah kepada kita dan membalas kejahatan kepada kita, kata saudara-saudara Yusuf. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Coba adik-adik lihat jawaban Yusuf di ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan sesuatu kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, adik-adik, Yusuf memilih untuk tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya dulu. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, seperti yang kakak tanyakan di awal tadi, adik-adik pernah marah atau kesal nggak ketika diganggu oleh saudara adik-adik? Misalnya diganggu kakak, diganggu abang, atau tadi rebutan HP atau rebutan mainan dengan adik. Nah, tapi marahnya nggak lama-lama kan? Iya, siapa yang marah-marahnya lama sampai diem-dieman? Wah, anak Tuhan baik nggak kayak gitu ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Yuk kita belajar seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat salah. Nah, misalnya gini, kalau kita dimarahin sama mama atau papa karena kita tidak bisa menjaga adik,
Nah, adik-adik, itu mama dan papa bukannya pilih kasih dengan adik-adik, bukannya tidak sayang dengan adik-adik. Nah, tetapi adik-adik diajarkan oleh mama dan papa untuk bertanggung jawab. Nah, kamu kan sudah besar, ya. Kamu harus membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu adalah salah satu wujud mengasihi keluarga, mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak dan adik. Nah, adik-adik, kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, mulai sekarang adik-adik kita belajar ya mengampuni. Meskipun waktu itu kesal, marah, kecewa, harus berusaha adik-adik untuk memaafkan. Kak, mengapa kita harus belajar mengampuni? Ayo, mengapa? Karena Tuhan Yesus terlebih dulu sudah mengampuni kita adik-adik. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dengan menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, coba adik-adik, waktu Tuhan Yesus kesakitan di kayu salib, Tuhan Yesus marah-marah enggak? Tentu tidak ya adik-adik. Malah Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya apa adik-adik? Supaya Bapa di surga mengampuni kita orang yang berdosa. Nah adik-adik, bagaimana nih Kak caranya untuk mengampuni atau memaafkan saudara-saudara yang telah berbuat salah pada kita? Ayo, bagaimana caranya? Nah, kalau adik-adik sedang marah atau lagi marah, adik-adik tenang dulu ya, jangan keburu marah, jangan keburu ngomel ya, tetapi adik-adik tenang dulu ya, berdoa dahulu dan kemudian minta kepada Tuhan supaya apa adik-adik? Supaya ketika kita marah kita tidak berbuat dosa adik-adik. Nah terus kalau kita marah apakah harus berlama-lama? Nah, apakah harus diem-dieman? Tidak ya adik-adik. Memberi maaf duluan kepada yang salah kepada kita atau menyapa duluan itu nggak rugi kok adik-adik. Malah kita bisa mengampuni, kita bisa belajar untuk mengampuni ya. Nah, memberi maaf duluan itu artinya kita sudah belajar untuk mengampuni saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, sekarang kan kita sudah merdeka nih adik-adik. Kita sudah tadi merayakan hari kemerdekaan, 2 hari lagi nih. Ya, adik-adik ya. Kita juga harus bebas dong dari dosa. Bebas dari iri hati, bebas dari marah-marah ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, ayo kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk memaafkan dan kita belajar untuk mengasihi saudara-saudara dan teman-teman kita. Ayo, siapa yang mau berjanji nih? Iya, kita mau berjanji, kita mau berdoa juga kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengampuni dan memaafkan serta mengasihi saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Yuk kita letakkan dulu Alkitabnya, letakkan dulu gadgetnya ya. Sudah, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tutup mata, tundukkan kepalamu adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih ketika kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa di dalam surga, bantu kami seperti Yusuf mau mengampuni saudara-saudara atau teman-teman kami yang bersalah pada kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dulu memberikan teladan kepada kami untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ketika kami masih bermain-main di dalam ibadah. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Dia buat firman yang telah dibagikan. Semoga dapat menjadi terang di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan, masukkan ke dalam amplop, dan serahkan kepada kakak atau abang sekolah minggu atau penatua di WEG masing-masing. Sambil kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai.
dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan jikalau saat ini kami boleh beribadah meskipun secara online. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman yang tadi sudah kami dengar. Kiranya Tuhan ajarkan dan mampukan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengampuni dan mau memaafkan teman-teman atau saudara-saudara kami ya Bapak, serta mampukan kami untuk boleh mengasihi keluarga kami ya Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga, jikalau saat ini Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya biarlah persembahan ini menjadi berkat ya Bapak di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapak, ampuni kami ketika di dalam ibadah kami masih saja tidak serius, kami masih saja bermain-main. Tuhan ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dalam Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan ibadah online sekolah minggu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!